Ini aja mau tanya ini aja, soalnya nggak ada topiknya ini. Itu topiknya, Bang. Jadi orang Kristen nggak harus Silakan. berakal. Ya memang, karena 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu Bang, tertulis di kitab saudara sendiri. Nah, kenapa kemudian Kristen ini tidak menggunakan akal dalam konsep iman? Ya karena itu tadi, mereka hanya percaya dan akal itu tidak dianggap sesuatu yang penting. Yang penting beriman, percaya, akal nomor 1000. Karena itu juga ditopang oleh dalil dalam Bible. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus mengajak Kristen pengikutnya untuk mematikan akal, menghilangkan kecerdasan, dan ilmu itu harus kemudian dilenyapkan. Coba Anda baca tuh kitabnya. Jadi kalau untuk menjadi Kristen, akal tidak boleh dipakai. Yang dipakai itu adalah imani saja. Nah itu mantap itu. Itulah yang ada di Kristen, Bang. Seperti itu adanya. Silakan. Kalau di kalau di Islam gimana, Bang? Oh kalau di Islam wajib berakal. Wajib berakal. Di Islam itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berakal lah yang kemudian bisa mendapatkan pelajaran. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Kecerdasan harus dihilangkan. Tidak boleh sebaliknya. Amman huwa qanitun ana laisa jida wa kaiman yahzarul akhirah. Itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Nah, sedangkan di Kristen tidak boleh. Tak ada itu, pelajaran itu dilenyapkan, kecerdasan itu dimatikan. Bagaimana mungkin Anda ingin menerima satu pengajaran, Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia. Bisa enggak akal terima itu? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Pencipta langit dan bumi mengambil rupa manusia, lalu mati dibunuh manusia. Bisa enggak diterima akal? Enggak bisa. Maka yang bisa kemudian menerima konsep Kristen hanyalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Itu aja. Itu aja. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi loh, yang menciptakan segala-galanya, datang ke dunia, menjadi bayi, menjadi orok. Masuk akal enggak tuh? Gak masuk akal. Lalu bagaimana cara menerimanya? Imani saja. Jangan banyak tanya. Percayai saja. Gak usah proses belajar. Makanya kalau untuk menjadi Kristen, tidak boleh menggunakan akal. Dalam hal keyakinan ya, dalam hal keyakinan. Memang satu paket. Karena imannya Kristen itu kalau dia menggunakan akal, pasti hancur lebur. Pasti nggak cocok. Nggak cocok itu. Coba Anda renungkan. Apakah bisa Anda telaah? Ada pencipta langit dan bumi, tapi penciptanya menjadi bayi. Bisa Anda terima itu kira-kira? Oke, Bang. Saya tanya begininya. Silakan. Kenapa apa alasannya? Kenapa harus mesti berakal untuk menjadi terpelajar menurut Al-Qur'an itu? Karena hanya dengan akal manusia bisa membedakan antara baik dan buruk. Adam dilarang makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Kenapa? Karena kalau dia sudah makan, maka dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk itu. Bayangkan, sebelum dia makan telanjang pun Adam gak sadar. Karena kenapa? Karena dia gak tahu baik dan buruk itu. Nah, untuk mengetahui baik dan buruk, akal harus berfungsi. Itu saudara.
Artinya gini Bang, jika ada redaksi mengatakan hanya orang yang berakal yang dapat pelajaran, artinya redaksi itu menganggap, misalnya Quran ini yang redaksi, berarti Quran menganggap orang-orang Islam itu nggak berakal, gitu loh Bang. Lucu ente itu. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang berakal yang mendapatkan pelajaran. Yang mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal. Yang berakal yang mendapat pelajaran. Yang tidak berakal tidak bisa belajar. Yang tidak belajar yang tidak berakal. Islam itu tempatnya orang-orang yang berakal. Makanya mereka Redaksinya mendapatkan begitu. pelajaran. Kan jelas redaksi yang muncul di kitab saudara, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Nah itu baru ada betul di dalam kitabmu. Kalau dalam Al-Quran mana ada kayak gitu. Al-Quran afala tatafakkarun afala ta'qilun innama yatazakkaru ulul albab. Al-Quran tuh Sebab ajakan ini, untuk berpikir. Ajakan untuk berpikir itu di Islam. Ajakan mematikan pikiran itu di Kristen. Kan kebalik. Kebalik, karena saudara. ini Bang, karena ajakan itu diajak karena menganggap Islam gak berpikir, makanya diajak Bang. Oh, Anda salah. Ketika Anda diajak untuk belajar 1+1, itu karena Anda punya akal. Kambing tidak pernah diajar 1+1. Diam dulu. Kambing tidak pernah diajak 1+1. Berapa kambing? Karena sudah tersetting kemudian kodratnya, kambing tidak berakal. Jadi orang yang diajak kemudian belajar adalah orang yang berakal. Al-Quran mengajak innama yatazakkaru ulul albab, karena Al-Quran menilai manusia itu berakal. Jadi kalau ada manusia tidak menggunakan akal, atau ada agama yang tidak menggunakan akal sebagai koridor untuk memahami agamanya, itu agama yang identik cocoknya untuk kambing. Itu kan definisinya sudah. Anda nggak mungkin paham apa yang saya jelaskan karena Anda tidak berakal. Gimana dong? Aja. Anda nggak berakal Definisinya kan berdasarkan kitab Anda. 1 Korintus 1:19, Kristen diajarkan mematikan akal. Habis ini Anda mau menentang saya, sementara Anda tak berakal. Saya sama ketika saya berdiskusi dengan seekor kambing sekarang ini. Ulaika. Ya, ambil contohnya udah bagus. Misalnya orang diajarkan 1+1 sama dengan 2. Orang yang diajarkan itu, yang mengajar itu menganggap orang yang ia ajarkan itu belum mengerti 1+1 sama dengan 2. Makanya diajarin supaya dia ngerti. Iya, Kenapa diajarin? artinya, Karena dia berakal. Karena dia kenapa berakal diajarin? sampai dia diajarin. Karena dia berakal dia diajarin. Ya, kalau kambing tidak diajarin 1+1. Kenapa? Karena kambing meskipun diajarin tidak berakal, dia tidak akan paham. Ada yang lebih parah dari kambing. Apa itu? Anda. Kenapa? Karena Anda punya akal 1+1, Anda nggak tahu jawabannya. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau begitu Bang, ada yang lebih parah lagi dari kambing. Kambing kan buta huruf. Kenapa mesti diajak untuk membaca? Lucu ente. Membaca itu bukan hanya ada huruf. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, bukan hanya dengan huruf. Nah inilah kalau orang tidak berakal berbicara depan publik hanya menertawakan diri dan mempermalukan dirinya sendiri. Saya ingin pergi, saya akan pergi membaca situasi. Ayo, apakah huruf-huruf? Definisimu bisa dipakai. Apakah huruf-huruf? Bisa dipakai untuk lanjut. Membaca situasi itu apakah tidak ada dalam ritme berpikir Anda? Membaca situasi. Nggak ada. Itu bahasa asing bagimu. Berarti Anda kambing. Itu bahasa lumrah. Manusia berbicara secara intelektual, membaca situasi, membaca keadaan.
Anda mengatakan itu bahasa asing. Oh, dasar kambing. Maaf nih, maaf. Karena saya membaca data di dalam Bible 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir manusia akan kulenyapkan. Itu jadinya apa orang tuh? Kalau udah kayak gitu, kalau kecerdasan dihilangkan, kemudian pemikiran dilenyapkan, orang jadi apa? Kutanya dulu Anda. Kecerdasan dihilangkan, kemudian kemampuan berpikir dilenyapkan, orang itu jadi apa? Kutanya dulu kau. Jadi apa? Jadi kambing. Untung saja saudara tidak makan rumput siang dan malam. Untung saja. Untung saja. Gini Tapi ya, kalau Bang kalau saya melihat ya saudara ya, kalau saya melihat ya, karnivora, omnivora, apalagi satu? Karnivora, omnivora, karbivora. Anda masuk di omnivora, makan segala. Semuanya halal bagiku. Omnivora Anda ini, omnivora. Herbivora, karnivora, omnivora Anda ini. Gini ya Bang Juma, senang ya. Setiap kali kamu berargumen, pasti selalu blunder. Argumen yang kau angkat. Anda menilainya pakai apa? Anda menilainya pakai apa? Sementara di agama Anda akal dimatikan, kemampuan berpikir dimusnahkan, dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya dengan apa? Akal tidak berfungsi, kecerdasan dihilangkan, kemampuan berpikir dilenyapkan. Anda menilai itu pernyataan saya pakai apa? Kecerdasan Anda sudah hilang, pikiran Anda dilenyapkan. Anda menilai ucapan saya pakai apa? Tidak mungkin pemikiran Anda masih ada, kecerdasan Anda masih ada, mengimani Tuhan datang menjadi bayi. Gak mungkin, mustahile. Yang bisa mengimani dan percaya serta meyakini itu hanya orang CE, DE, NG, Sinting. Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha hidup, yang maha mematikan, turun ke bumi menjadi bayi. Apa yang bisa menerima itu? Kambing pun ogah. Jadi kalau ada orang yang mengimani kemudian Tuhan datang menjadi bayi begitu besar, mati dibunuh oleh ciptaannya, dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran, maka aspek pembenarannya itu pasti kebodohan. Coba masuk nggak di logika Anda tuh? Pencipta langit dan bumi turun ke atas bumi menjadi bayi, menjadi bayi dibunuh oleh manusia. Masuk nggak dalam logika berpikir Anda tuh? Masuk nggak? Kutanya dulu nih, masuk nggak? Sebagai manusia yang punya akal, masuk tidak di dalam otak kalian? Pencipta langit dan bumi nusul menjadi bayi, mati kemudian dibunuh oleh ciptaan. Masuk nggak dalam akal kalian itu? Masuk nggak? Nggak masuk kan? Nah, makanya benarlah tema kita ini. Benar tema kita ini. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa yang bisa mendapatkan pelajaran itu hanya orang yang berakal. Innama yatazakkaru ulul albab. Kalau di kitab Anda beda lagi. Avolubi Sophia Soposkai Sunesis Ateteo Sonesos Ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas manusia akan kulenyapkan. Berbeda dengan kitab kami. Innama yatazakkaru ulul albab. Beda kan? Kalau Anda dilarang belajar, dilarang bahkan dilenyapkan, kecerdasan berpikir dihilangkan,
1 Korintus 1 nomor 19. Makanya pada permukaan yang nampak hari ini adalah Kristen beriman pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, maha besar, turun menjadi makhluk cupu, bayi imut. Masuk enggak di dalam logika setan? Enggak dikasih kesempatan orang. Pertanyaan saya, masuk tidak di dalam akal Anda? Silakan. Enggak, saya mau tanya sama enggak. kamu cuma apa yang kamu, kalau kamu punya akal, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini, di negara Indonesia ini? Kau jelaskan dulu Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak. Jangan bohongin publik Zuma. Alhamdulillah, saya sudah banyak mensyahadatkan saudara-saudara yang tadinya tidak menggunakan akal menjadi Kau berakal. cuma menjelekkan orang lain aja kerjaanmu Zuma. Saya tidak menjelekkan, Bung. Saya baca dalil 1 Korintus 1 nomor 19, juga 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dibinasakan, ketinggian ilmu pun dipunahkan. Dan kalau itu pun tidak Anda imani, tengok keadaan di permukaan. Kristen percaya Tuhan datang sebagai bayi. Betul atau betul? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu rasional? Pencipta alam semesta jadi bayi, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti betullah 2 Korintus 10:5, 1 Korintus 1:19. Kalian adalah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk karena tidak pakai otak. Jangan tersinggung, itu fakta, itu real. Lain cerita kalau berbicara bisnis, bicara ekonomi. Wah, kalian hebat. Memang kalian hebat. Tapi berbicara mengenai keyakinan, kalian termasuk manusia langka, makhluk langka di atas muka bumi ini. Andai saja isi kepala Anda itu diberikan kepada kera, maka kera hari ini akan berbondong-bondong kemudian datang ke tempat ibadahnya umat Islam, sujud beribadah ke pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi itu diberikan kepada seekor anjing, maka anjing pun akan berbondong-bondong masuk ke masjid beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Andai saja otak Anda itu diberikan kepada sapi, diberikan kepada kuda, ayam sekalipun, dan mereka menggunakan akal mereka, maka mereka akan berbondong-bondong ke masjid sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi karena akal Anda tetap aja di Anda, di mana Anda sudah didoktrin untuk mematikan akal, cukup imani saja, maka tetaplah Anda manusia, tetapi menyembahnya kepada makhluk yang datang menjadi bayi lalu mati dibunuh oleh manusia. Saya bukan menghina, Bung. Saya membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa supaya kita cerdas, ya toh? Kan yang membawa agama masuk ke Nusantara ini orang asing. Islam dari Arab, Kristen dari Barat. Islam datang mengajak berakal, Kristen datang 1 Korintus 1:19 mematikan akal. Sekarang kita sebagai pribumi berpikir, hendak kepada siapa kita harus berpijak? Ajaran yang mengajarkan kita berakal atau ajaran yang mematikan akal? Kita manusia, maka kembali kepada edukasi awal. Sebagai manusia harus kita menjadi pemimpin di atas muka bumi ini berakal. Karena hanya dengan akal dunia bisa kita taklukkan. Itu saudara, saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Tapi ketika kita melihat kotoran, maka kotoran itu mau seperti apapun bahasa kita, ya tetap aja busuk. Mau kayak mana coba? Oh betapa harumnya kentutmu, mana bisa? Gak ada itu, gak ada. Kau habis makan duren, begitu kau tetap aja baunya seperti Pak Bom Bom. Gak bisa, tetap bau.
Nggak ada itu cerita. Jadi begitu juga kalau kita bercerita tentang makhluk yang tidak menggunakan akal, ya mau kayak mana Cak Ayu? Berkumpul Cak Kangkung, Cak Ayu, Cak Gomber untuk melakukan suatu keadaan, kalau tidak didasari akal, ya sama aja. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Setelah akal kita fungsikan, lahirlah iman yang benar. Coba Anda lihat tuh. Kalau iman Anda itu betul, coba Anda lihat Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bila minum racun, apa? Tidak mati. Dipatok ular kobra, tidak mati. Bahasa asing mereka ngerti. Bisa kalian lakukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Padahal akal sudah mati. Pemikiran sudah dipensiunkan. Imani saja, percaya saja. Sampai menangis, keluar air mata, keluar air hidung, air kuping, air telinga. Keluar semuanya dalam berdoa. Tapi apa yang terjadi? Nggak adanya di antara kalian berani minum racun. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti itu sesuatu yang tidak make dengan manusia. Nggak cocok. Begitu saudara. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, apakah oten nggak harus berakal dalam beragama? Yes. Karena mereka hanya modal imani saja. Ada yang keberatan dengan pernyataan saya? Silakan Anda bantah. Bang Alex, Iya, apa butuh? pingsan ya. Bang Alex kalau nggak sanggup silakan lambaikan tangannya ya. Kameranya di sebelah kanan. Kesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang terganteng Gurunda. Tadi kasih ngomong. Waalaikumsalam. Tuhan di Bunda Nora. Pak Disugi lanjut. Gini ya. Gini ya Bang Joma, kalau berbicara tentang akal, di Quran kan sudah jelas, kamu itu disuruh berakal. Bahkan yang menyempurnakan akhlak orang Islam itu manusia, bukan Tuhan. Muhammad yang mengaku, aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya Juma, bukan Tuhan, Muhammad. Dan Muhammad Nah, inilah, tidak ini- diilhamkan Inilah kalau orang tidak berakal dari berbicara. Tuhan. Gitu loh. Inilah kalau orang tidak berakal yang berbicara. Coba. Ayo debat, yuk pakai timer, biar kau nggak darting sembarang kemana-mana. Kalau kau berani pakai timer. Sekarang kita berbicara terkait akal, Bung. Iya, Oke. makanya pakai timer biar kau nggak curhat. Masuk akal tidak Tuhan menjadi bayi? Jawab. Iya, nggak apa-apa pakai timer, ayo. Jawab dulu. Masuk akal tidak Tuhan Nggak jadi bayi? usah. Kamu nggak kasih orang ngomong soalnya. Enggak. Ini saya bertanya dan waktu kamu menjawab 2 jam. Iya, Dari nanti sekarang. kalau mau- 1, 2, kalau 3. mau. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Silakan. Yang lain diam. Oke, nanti jangan potong. Terus kamu jawab juga pertanyaan saya nanti. Masuk akal ke Tuhan menjadi makhluk atau bayi? Ya masuk akal. Kenapa tidak? Karena Tuhan itu predikatnya maha segalanya. Nah, sekarang kamu masuk akal nggak ada Tuhan? nggak bisa Jelaskan menjadi makhluk. di mana diterangkan kemudian akal kita ini bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bisa jadi bayi. Itu di mana itu? Riak kebenaran yang muncul dalam item berpikir kita itu di mana itu? Coba. Pencipta langit dan bumi Itu jadi kalau- bayi itu gimana? Bayi kan makhluk, artinya kan ambil rata aja. Tuhan jadi makhluk gitu aja. Enggak, jadi bayi dulu, jadi bayi, jangan lebay kali. Jadi bayi. Tuhan jadi manusia kan sudah ada dalilnya. Enggak, masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Kalau saya ya masuk akal lah namanya. Nah, coba Tuhan. kamu terangkan. Predikatnya kan Coba. Ya, Coba kamu gini. terangkan. Kenapa Tuhan bisa jadi bayi? Karena predikat Tuhan itu maha segalanya. Bisa jadi apa saja. Kalau bayi maha segalanya. Kalau bayi bukan maha segalanya. Ya Dia adalah sudah. makhluk. Alamak.
Oke, kalau bayi itu adalah makhluk, nggak bisa segalanya. Bisa nggak bayi itu maha Baik. segalanya? Nggak bisa. Berarti Sama Tuhan seperti bisa Allah nggak dia. jadi bayi? Tuhan bisa jadi bayi, tapi bayi nggak bisa jadi Tuhan. Sama seperti Allah. Allah nggak bisa jadi bayi. Bayi juga nggak Iya. bisa jadi Allah. Ya, jadi gimana ceritanya? Masuk akal nggak? Tuhan, dengar. Tuhan maha segalanya. Apakah selama-lamanya Tuhan bisa segalanya atau hanya sementara? Nggak ada sementara, selamanya Nah, bisa. ketika Berubah Tuhan menjadi bayi, apakah Tuhan yang bayi ini maha segalanya? Tuhan jadi bayi, ya tetap Tuhan yang maha segalanya adalah Tuhan yang jadi bayi. Itu Ya, berarti bayi ini maha segalanya. Tuhan yang jadi bayi itulah Tuhan yang maha segalanya. Iya, Bukan bayi yang cuma. adalah Tuhan ini, bayi yang adalah Tuhanmu ini, apakah maha segalanya? Bukan bayi yang adalah Tuhan, tapi Loh, Tuhan loh, loh, yang loh, loh, menjadi loh, loh. bayi itu. Loh. Jadi yang jadi bayi tadi ini apa? Yang jadi bayi ini tadi Apa? Tuhan yang menjadi bayi cuma. Tuhan Berarti menjadi bayi ini adalah Tuhan, betul? bayi ini adalah bayi. Tuhan yang menjadi bayi. Alamak, Tuhanmu sudah jadi bayi, berarti bayi ini Tuhan. Bayi itu adalah rupa Tuhan yang jadi manusia. Nah, berarti bayi ini Tuhan. Rupa Tuhan yang jadi manusia. Itulah Jadi bayi. Tuhan, bayi ini Tuhan. Rupa cuma. Iya, rupa. Tuhan yang jadi Berarti manusia. Iya, berarti bayi rupa ini Tuhan kan? Rupa Tuhan yang jadi Iya, jadi bayi ini adalah Tuhan, betul? manusia. Rupa. Apa? Kamu maksud saya ini? Orang tak berakal mencoba menipu. Ini Tuhanmu bisa jadi bayi, berarti yang bayi ini Tuhan kan? Inilah saya katakan agamamu itu nggak masuk akal. Ini kamu merasakan bukan? Nah, merasakan mau ke sana salah, mau ke sini salah, mau ngomong ini salah, mau ngomong itu salah. Kau rasakan bukan? Karena agama itu tak digunakan akal. Tuhan jadi bayi. Ketika dia bayi, apakah dia masih Tuhan? Bingung. Mau jawab apa ini? Paman, bantu aku, paman. Kemana ini? Inilah yang saya katakan. Agamamu itu nggak boleh pakai akal. Kenapa tersendat jawabanmu? Karena kau masih ada akal, tapi tidak berfungsi. Sehingga kau akal-akalan. Itu rupa. Dengan akal. Tidak cocok untuk manusia. Al-Quran mengatakan kitabun nahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia penuh berkah agar manusia menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya dan agar manusia yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bisa enggak orang yang tidak berakal sehat mendapatkan pengajaran dari Al-Quran? Tidak bisa. Yang mendapatkan pengajaran dari Al-Quran hanya orang yang berakal sehat. Nah, kalau Anda sudah sembuh dari sakit Anda, dari penyakit akal Anda, insya Allah Anda bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi mu'alaf sebelum mu'alaf ini adalah pasien-pasien yang sakit akal. Mereka adalah orang-orang yang akalnya sakit, gangguan akal. Begitu akalnya sehat, Al-Quran bisa masuk ke dalam dirinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ayat-ayat Al-Quran bisa dihayati oleh orang-orang yang berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Kalau di kitab Anda gimana? Gimana bunyinya? Aku akan mematikan
akal. Pemikiran orang cerdas aku lenyapkan. Itu di mana? Itu di kitabmu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 5, nomor 19. Nah, gimana sekarang? Kamu mau kemana? Mau selamanya hidupmu kayak bembe? Atau gimana ini? Oke, berarti Muhammad nggak berakal ya? Jelas dikatakan nama Al-Quran, orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran Al-Quran. Orang-orang yang berakal sehat, Muhammad enggak. orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran Al-Quran ini justru dari Nabi Muhammad. Siapa bilang? Dalilnya mana? Dalilmu mana? Dalilmu mana? Al-Quran dinyatakan bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menguraikan, yang mentafsirkan Al-Quran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdirilah dengan tegak dinul Islam. Subhanallah. Muhammad nggak pernah menjelaskan Al-Quran, cuma kamu jangan ngarang di sini. Ya, ini kalau berbicara dengan orang tidak berakal yang kayak gini. Orang tidak berakal, kamu itu orang doktrin. Kalau tidak Kamu berakal itu main doktrin. Orang kalau tidak berakal ya kayak gini. Kalau tidak berakal kamu main begini. doktrin. Gimana Anda mengatakan saya mendoktrin? Loh, apa buktinya saya mendoktrin? Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, itu doktrin. Loh, mana dalil? Jadi Al-Quran ini dari mana rupanya? Dari Paulus. Kamu mengklaim lagi? Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad. Lalu diturunkan kepada Paulus. Nih, cobalah ya. Cengoklah. Kalau orang tak berakal ini bicaranya ngawur kayak gini, coba lihat. Bagaimana ceritanya Al-Quran bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu diturunkan kepada siapa? Ke Paulus. Pertama, Muhammad melantik dirinya menjadi buta huruf, ya. Bukan Allah lah yang mengatakan Muhammad buta huruf, enggak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba, mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 7, Muhammad mengatakan. Oke, kita baca. Oke, kita baca. Bukhari nomor 7. Kebetulan saya bawa kitab di sini. Dulu. Coba. Apa yang dikatakan di sana? Haddatsana Abdullah bin Mas'ud Abdul Musa qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hansalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 landasan. Pertama, persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa. Mana buta hurufnya? Nomor 3. Astaghfirullahaladzim. Nomor 3 cuma. Ya Allah ya Karim. Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 1 atau nomor 3? Baca aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba diceritakan di sana kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan kemudian bacaan Al-Alaq, Iqra, beliau kemudian mengatakan apa? Aku tidak dapat membaca. Apakah di situ ada bacaan? Apakah di situ ada bacaan? Kenapa Muhammad mengaku? Kenapa Muhammad? Karena tidak ada yang mau dibaca, tidak ada yang mau dibaca. Emang di situ ada bacaan? Ada bacaan? Berarti nggak ada wahyu. Berarti nggak ada wahyu. Waduh, susah ini teman-teman. Susah gimana? Kamu yang mengklaim tidak ada bacaan di situ, berarti nggak ada wahyu di situ. Susah ini teman-teman. Mana Al-Quran yang turun kepada Muhammad itu mana? Klaim aja, doktrin nggak boleh di sini, bro. Kau hadapan dengan ahli kitab, makanya kalau berani pakai temer. Ahli kitab? Kau nggak usah darting sembarangan. Ahli kitab, kamu ahli kitab? Ya, iya jelas ahli kitab. Kitabnya Nabi Musa diturunkan dalam bahasa apa? Udah, kau jawab ini aja. Nggak usah. Al-Quranmu. Aduh, parah. Ngeri kali, Pak. Kamu itu bahlul kitab. Al-Quranmu dulu. Kamu itu bahlul kitab. 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 Ka
Kau itu bukan ahli kitab, kau itu Kristen. Ahli kitab itu Bani udah. Yakub, Bani Israel, Bani Yehuda. Kau itu Ya, udah, Bani apa udah, kau itu? udah. Kau itu bahlul kitab. Ales bilang ganti namanya. Ahli kitab. Bahlul kitab. Ditanya kitabnya Musa gak tahu. Sudah Ales katanya bilang sudah. Benar-benar menjijikkan nih. Hilangkan. Aduh benar-benar menjijikkan kalian ini. Dah.